Kalau jurusan penyuluhan pertanian yang bisa dibilang paralel lah sedikit, tapi nggak paralel kali, bisa juga dia di agribisnis. Kemudian di agroteknologi bisa. Ya. Kemudian di pengelolaan pangan pun bisa juga, karena kan kita kemarin ada juga kan belajar pengelolaan pangan itu. Kira-kira suka dukanya itu apa sih selama S2? Kalau suka dukanya lebih ke teman-temannya sih. Terasa lah bedanya dulu. Oh, terasa bedanya. Kita di asrama sama di S2 ini. Mungkin kalau dulu kita kan kok apa lebarnya mau mengerjakan ini ya kelompok-kelompok gitu lah kan, bareng-bareng gitu. Kalau S2 ini dia sendiri, itulah. Ada juga sih kelompoknya. Ada juga berkelompok, tapi kelompoknya itu aja, itu besok itu lagi kan. Baratnya harus pandai-pandai bergaul juga lah. Aku kebetulan orangnya agak payah bergaul juga sama orang, jadi agak susah juga. Kalau masalah berbagi ilmu, kalau kawan-kawan sekarang itu nggak pelit lah ilmunya, tapi kita menyesuaikan sama orang itu kan ibaratnya kita dari penyuluhan, jadi ilmu tentang pertanian itu masih sedikit dulu. Masih sedikit ya. Teorinya, masalah teorinya ini masih kadang-kadang kalau bicara mengenai yang ini nggak nyambung, jadi diam aja lah jadinya kan. Jadi harus banyak juga lah membaca referensi-referensi mengenai pertanian yang banyak tertinggal juga lah ibaratnya. Biar bisa enak lah ngobrolnya sama kawan-kawan kita yang udah S1-nya di bagian situ. Jadi Pris, kalau misalnya ditanya kesannya selama S2 itu, yang kesan terbaiknya itu apa sih? Kalau kesan terbaiknya itu lebih ke pengalaman teman-teman kita ya. Kalau misalnya kayak di S2 ini banyak kawan-kawan yang kerja di PT-PT misalnya. Nggak usah menyebutkan PT-nya lah ya, PT-PT perkebunan lah ibaratnya gitu kan. Jadi kita kalau mau dapatkan wawasan mengenai perkebunan atau pertanian secara lanjut, itu terasa lah dia bedanya dari S1 dulu, rasanya dia. Jadi lebih open minded kawan-kawannya. Tapi kalau cara bergaulnya itu yang kurang ini. Teman-temannya ya. Kalau masalah berbagi ilmu enak, tapi kalau masalah pergaulan sehari-hari masih sulit lah untuk. Jadi lah Pris lah, kalau misalnya ada mau ngasih saran gitu, ngasih saran ke adik-adik kita, junior-junior kita yang masih kuliah sekarang, baik itu tingkat 1 atau sekarang tingkat akhir ini, yang tinggal di asrama tentunya, baik itu Polbangka Medan atau Bogor, Malang dan sebagainya, atau kampus-kampus yang mungkin asrama, kira-kira apa sih sarannya gitu kalau misalnya mau lanjut S2? Karena kan memang asrama sama ngekos, kemudian pendidikan yang kedinasan yang jelas-jelas memang kayaknya tuh dibanjakan dengan fasilitas, kemudian keluar, tiba-tiba keluar dan kos sendiri, belajar sendiri, dan pergaulannya itu mungkin jauh lebih luas. Itu kira-kira sarannya apa sih supaya nanti nggak kaget gitu di S2? Mungkin untuk saran untuk mahasiswa Polbangtan yang masih melanjutkan studi sekarang ini, saran yang pertama itu membuka diri lah lebih ke teman-teman di luar sana. Jangan hanya bergaul dengan rekan-rekannya yang ada di kampus. Kemudian perbanyak mengikuti organisasi itu pun perlu juga sih. Walaupun organisasinya nggak besar-besar kali, ikuti aja organisasi yang di luar itu. Biar kita berubah, pikirannya itu berubah, nggak hanya di pikiran yang ada di kampus itu aja yang nanti terbawa keluar. Jangan memaksakan pikiran kita semenjak kita keluar lah, ibaratnya itu kan. Nah, kira-kira ada penyesalan nggak sih nggak ada ikut organisasi gitu ketika masuk dan lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, kemudian dengan situasi yang seperti ini gitu, kira-kira ada rasa menyesal nggak ikut organisasi selama kuliah di kampus? Kalau penyesalan pasti ada lah. Untuk ikut organisasi ini dulu, aku nggak aktif lah ibaratnya itu kan, hanya sekedar belajar aja udah gitu, nanti dapat dari kampus sudah selesai gitu aja. Ada sih penyesalan mengenai kita ikut
organisasi itu. Karena kan organisasi ini sebenarnya membangun relasi juga lah ibaratnya kan untuk masa depan, kemudian memperbaiki cara komunikasi kita. Memang nggak harus organisasi itu nggak harus kita apalah namanya ya, nggak jadi apa namanya sebuah beban lah jadinya di pas kita di kampus. Itu kan tahap pembelajaran kita, jadi bagus juga diikuti. Kalau nggak diikuti sayang lah. Kalau ada penyesalan juga lah kalau nggak mengikuti organisasi waktu di STPP dulu. Itu sih. Nah, Pris, perbedaannya Pris, kalau bisa disebutkan satu persatu perbedaannya dari segi kayak misalnya pendidikannya atau yang lainnya. Tadi kan berbicara tentang kehidupannya, kehidupan S2-nya. Udah pasti berbeda dengan S1. Apalagi kita sebelumnya tuh asrama ya kan. Nah, sekarang aku mau nanya perbedaan dari segi pendidikannya, kemudian prosesnya, kira-kira perbedaan antara S1 dengan S2 itu bedanya tuh apa gitu? Kalau bedanya yang dirasakan itu dari pendidikannya ya, mungkin dari segi banyak membaca bukunya lah. Kalau dulu S1 jarang baca buku, kalau sekarang harus diperbanyak lah baca-baca buku, karena dari apa ya bilangnya, kalau S2 ini kan harus mengerti lah ibaratnya teori itu. Kalau habis tamat nanti nggak tahu teorinya sama sekali, jadi pun sulit juga untuk diterapkan nanti kan di kerja. Jadi jangan sampai sia-sia lah S2-nya itu. Baru cara pergaulan itu pun beda juga. Dia nanti pas ngomong-ngomong gitu kan sama kawan-kawan, misalnya kawan kita, kalau di inilah ya, di USU ini sering juga bicara mengenai pertanian gitu kan. Kalau waktu di kantin, orang itu misalnya bicara mengenai pekerjaan orang itu kan, minta saran dari kita pun nggak bisa jawab, jadi kan malu lah ibaratnya itu kan. Nah, jadi memang harus banyak-banyak baca buku lah yang pertama itu, baru mengenal lebih banyak mengenai pertanian itu. Kalau misalnya kita nggak maupun ke pertanian, mau misalnya ke bidang yang lain, harus mengetahui kali lah mengenai bidang yang kita minati itu. Jangan sampai sia-sia lah S2-nya itu lah. Pengalaman yang bisa dibagi juga lah untuk teman-teman sekalian. Nah, Pris tadi jurusan apa, Pris? Jurusannya agroteknologi, minatnya pemulihan tanaman. Nah, itu nanti setelah dari itu kira-kira bisa masuk kemana gitu untuk kerjanya sendiri? Kalau pemulihan tanaman itu bisa nanti jadi peneliti bisa, baru dosen, baru kalau mau buka usaha di bidang penangkaran benih juga bisa. Mungkin, ya itu aja mungkin. Intinya sih luas ya, jadi jangan takut kalau misalnya kuliah di pertanian, bukan berarti nanti S2-nya itu bingung ya, apalagi masuk di kedinasan, tentunya di perbankan ya kan, baik itu Medan atau yang lainnya. Jangan sampai takut nanti untuk lanjut S2 bingung ini jurusannya mau kemana dan arahnya nanti kerjanya tuh apa, jangan takut ya kan. Intinya semua itu udah ada jalannya gitu ya. Kalau harapan saya sendiri mengenai pendidikan saya nanti ke depannya, apa tujuannya nanti, goalnya ini nanti tujuannya jadi peneliti. Kalau misalnya ada rezeki jadi peneliti, yang bisa diinikan lah untuk pertanyaan saat ini. Mungkin untuk teman-teman di STPP sekalian juga ya, di teman-teman ini perbanyak juga prakteknya juga di lapangan, karena kan ilmu itu bukan hanya didapatkan dari teori saja, dari pengalaman kita selama di lapangan pun itu perlu juga diperbanyak. Karena waktu kita dulu kan di STPP memang ada juga sih prakteknya, tapi kalau kita kalau kita sadar sendiri untuk melakukan itu sangat jarang lah teman-teman itu. Misalnya menanam sendiri di depan, coba-coba ini, mau meneliti ini misalnya kan, mau meneliti jagung, mau coba ini, kalau aku pakai pupuk ini berhasil nggak kira-kira, itu kan jarang. Jadi mengenai pengalaman itu pun harus diperbanyak juga lah untuk teman-teman yang ada di Porbangtan. Itu aja sih mungkin. Mungkin itu aja pembahasan kita ya terkait kehidupan selama S2. Pokoknya harapannya buat kamu lah, mudah-mudahan selesai tugas akhirnya lancar, pendidikannya sampai ke akhir ini, dan cepat
apa namanya setelah tamat langsung dapat pekerjaannya langsung untuk orang yang Amin. S2 ini. Dan pokoknya makasih buat waktu dan kesempatannya. Udah jam berapa ya? Jam setengah 10. Terima kasih atas waktunya walaupun udah malam-malam gini masih menyempatkan mau nge-zoom bareng, itu udah luar biasa. Pokoknya semoga sukses, pendidikannya sukses, lancar semuanya. Dan sekali lagi terima kasih ya Pris ya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan ini video perdana konten dari konten saya yaitu ngobrol bareng di Zoom. Nah, jadi Podcast online kan ya. ya. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian tentunya, apalagi yang mau lanjut ke jenjang S2. Semangat buat kalian dan doanya semoga COVID-19 ini juga cepat selesai dan supaya kita bagi yang belum kerja cepat dapat kerja, bagi yang belum lulus dan terhambat karena COVID cepat lulus, COVID-nya hilang. Amin. Oke, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.